semuanya, perkenalkan nama aku Estelina Septiani Segian. Di sini aku akan menceritakan pengalaman PK aku hari ke-24 di salah satu rumah sakit yang di Depok. Jadi untuk hari ini 2 Juli 2025 aku sudah tidak di ruangan cendana dan aku sudah pindah ruangan ke ruangan anak. Nah, untuk tindakan pertama yang aku lakukan pastinya operan. Dan semua tindakan kegiatan udah aku tulis di buku tulis, buku notebook, buku jurnal, buku target, dan tugas lainnya. Jadi, pertama kan operan, pastinya menulis semua data-data pasien, tindakan apa yang akan dilakukan pasien hari ini, terus perkembangan pasien, semuanya udah aku tulis di buku ini. Nah, jadi untuk tindakan pertama kan sudah operan, menulis data-data pasien. Lanjut, aku juga melakukan perbed di ruangan 218 bed 1. Terus lanjut, aku juga ada mengantarkan formulir permintaan pemeriksaan laboratorium anak T 217 bed 2. Terus selanjutnya aku juga ada observasi melancarkan infus 2173 anak A bersama Kak Ayu. Lanjut, aku juga ada observasi pemasangan infus anak T bersama Kak Desi. Setelah itu juga aku ada ikut Kak Nina keliling ruangan 216, 217, 218. Setelah itu di situ aku ada observasi kakaknya mengecek suhu. Terus setelah tindakan tersebut, pastinya setelah keliling kan pasti sekalian dicek ada cup obat yang udah diminum terus kosong, jadi langsung diambil untuk dicuci. Jadi aku melakukan tindakan mencuci cup obat. Setelah itu aku ada membersihkan bed pasien yang sudah pulang. Yang udah pulang pasti bednya kan kosong dan ada spray, selimut, sarung bantal pasien yang udah kepake dan pastinya kotor. Jadi aku membersihkan bed pasien yang sudah pulang, yaitu bed 14 bed ruang 214 bed 1, ruang 216 bed 2. Nah, selanjutnya aku ada membersihkan sampah medis dan memisahkannya ke infeksius dan non infeksius. Jadi ada kakak perawatnya yang habis selesai melakukan tindakan gitu, dan dia tuh kayak ada semacam jarum suntik, terus bekas-bekas infus gitu. Pokoknya kakaknya nyuruh aku buat ngebersihinnya. Nah, terus jadinya aku pisahin yang mana di sampah infeksius, yang mana di sampah non infeksius, dan ke safety box, yaitu tempat untuk menaruh alat-alat yang atau sampah-sampah tajam, contohnya seperti jarum. Jadi kalau misalnya jarum yang tajam gitu ditaruh ke safety box. Selanjutnya, aku juga ada mengantarkan pasien menggunakan kursi roda ke ruangan operasi 213 bed 2 bersama Kak Nina dengan anak H. Selanjutnya, aku juga ada mengantarkan pasien menggunakan kursi roda ke ruang radiologi untuk di rongsen. Jadi, aku melakukan tindakan mengantarkan pasien ke radiologi itu bersama Kak Ayu dengan anak A. Lanjut, aku juga ada memindahkan pasien dari 217 ke 218 bersama kakak perawat Kak Ayu. Jadi ada pasien yang mau pindah ruangan, jadinya aku membantu kakaknya buat memindahkan pasien tersebut. Terus sekalian alat-alatnya tuh dipindahin dari ruangan awal ke ruangan yang mau dipindahin itu. Terus aku juga minta tolong ke Ashley buat bantuin aku. Terus kalau udah selesai, aku juga ada observasi mengganti cairan infus pasien 214 bed 2 dengan anak N bersama kakak perawat Kak Ayu. Dan selanjutnya aku juga ada observasi pengukuran saturasi pasien, yaitu 217 bed 1 dengan anak T dengan kakak perawat Kak Ayu. Selanjutnya aku juga ada observasi pengukuran suhu tubuh pasien 214 bed 2 anak N dengan kakak perawat Kak Ayu. Dan terakhir, aku juga ada mengganti spray pasien yang basah. Jadi ada pasien yang dia tuh menggigil banget waktu malam. Terus dia sampai minum aja tuh kayak tumpah gitu ke tempat tidur. Jadi keluarganya mencet tombol dan meminta tolong buat mengganti spraynya. Jadinya aku mengganti spray yang basah tersebut di ruang 214 bed 2 dengan anak
PTN. Dan semua tindakannya sudah selesai deh, sudah waktunya untuk pulang. Dan untuk hari pertama aku di ruang anak ini bener-bener gembira dan seneng banget, karena baru masuk aja kalian bakal ngeliat di kanan kiri temboknya ada gambar-gambar, seperti ada gambar kambing, ada gambar sapi, terus ada gambar bis-bis gitu. Terus bahkan di langit-langit ruangannya aja ada awan guys. Itu bener-bener kayak warna-warni dan kayak didesain seperti dunia anak kecil banget. Aku jadi seneng banget ngelihatnya. Terus juga di situ ada ruangan playground, tempat anak-anak pasien bermain, dan itu bener-bener oh my god, kayak ini ruangan anak kecil banget. Kayak seneng ngelihatnya. Terus kayak pertama kali first time terus yang tadinya aku dari ruang cendana yang pastinya ketemu sama orang-orang dewasa, sama orang-orang lansia, pas lagi kayak ketemu pasien bener-bener anak kecil, itu kayak wow, berbeda sekali gitu. Kayak apa ya, ruang dari rawat inap orang dewasa, lansia, orang tua, jadi ke ruangan anak itu bener-bener beda. Dari setiap ruangan bentuknya aja udah beda. Terus dari pasiennya juga udah beda, dari tindakannya juga pastinya beda. Kalau misalnya di ruang cendana, aku kayak langsung disuruh kakaknya kayak, oh yaudah deh ganti infusnya aja, oh ya deh bantuin mandiin pasien sana, ayo deh bersihin alat kelamin atau kasih makan segala macam. Pokoknya kayak lebih ke tindakannya tuh ngelakuin sendiri, atau enggak kadang dibantuin kakaknya, kadang juga bersama partner PKL. Tapi itu kayak kita lebih literally kerja. Kalau misalnya di ruangan anak, kita tuh lebih ke observasi. Mungkin yang di hari pertama aku ngerasain kayak di sini tuh lebih ke observasi, ngeliatin kakaknya. Ya pastinya karena ini kan ruang anak, dan ruangan anak tuh anak kecil tuh pasti lebih sensitif kan guys, kesehatannya juga. Jadi kita lebih ke observasi, even ke ngecek suhu aja kita yang ngelakuin tuh kakak perawatnya gitu. Untuk TTV juga kakak perawatnya. Dan untuk hari pertama sih menurut aku seneng banget ya untuk di ruangan anak. Dan mungkin segitu aja sih cerita dari aku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.